Kita sebagai warga Indonesia mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah rumah berhantu. Tapi tahukah kalian, di Amerika sana ada sebuah loteng rumah yang dianggap oleh pemiliknya itu berhantu hingga pemiliknya bahkan meninggal di sana. Tapi hantu di loteng ini bukan cuma membunuh pemiliknya, melainkan menciptakan sebuah misteri yang sangat pelik, yang sangat sulit untuk dipecahkan, hingga makan waktu bertahun-tahun. Hai semua, gua Jo. Dan kali ini, gue akan menceritakan kisah misteri pembunuhan Fred Osterich. Kalau kalian sudah penasaran cerita macam apa ini bang? Kok sampai bawa-bawa hantu loteng segala? Simak ceritanya, dan mari kita mulai. Cerita ini dimulai pada tahun 1992 di Los Angeles, Amerika Serikat. Fred Osterich adalah seorang pemilik pabrik celemek yang cukup sukses kala itu. Tidak hanya mapan secara finansial nih ya, sebagai pemilik pabrik celemek, dia juga memiliki seorang istri yang sangat cantik, bernama Dolly. Dolly dan si Fred ini tinggal di daerah Hollywood sana. Villa Hollywood nih, mahal, dan juga hidup dengan nyaman. Tapi setiap keluarga pasti ada masalahnya sendiri. Dan masalah dari keluarganya Fred ini, terutama untuk Frednya sendiri, adalah dia merasa kalau rumah villa mewahnya di Hollywood itu berhantu. Dari ceritanya, si Fred mengaku kalau misalnya malam-malam itu sering mendengar suara kayak orang berdohem gitu. Lalu juga, saat malam nih, dia merasa kalau ada beberapa bayangan yang lewat. Kayak bulak-balik, tapi pas dicek gak ada orang. Ada juga bunyi-bunyi aktivitas yang padahal si Fred ini sendiri di rumah. Dengan semua kejadian aneh ini pun, si Fred mikir apa gue ke psikiater aja kali ya? Mana tahu gue berhalusinasi atau mungkin gue makin lama makin gila. Tapi dia nyadar sebagai pemilik pabrik nih yang perlu bikin deal-deal dan kepercayaan perusahaan. Dia nggak mau kalau misalnya ada rumor menyebar kalau dia udah nggak waras. Makanya dia nggak ke psikiater. Hingga suatu hari, saat si Fred dan seorang tetangganya yang bernama Martin ini lagi ngobrol di depan, si Fred kan ngelihat ke arah loteng nih. Dia melihat ada sesosok manusia gitu, tinggi dan kurus, lewat di lotengnya. Si Fred yang panik pun teriak kayak, "Itu apaan? Siapa itu?" Martin pun ikut nengok kan. Tapi si Martin ini nggak ngeliat apa-apa. Nah, si Fred langsung masuk ke dalam, ke arah loteng, buka pintunya. Gak ada siapa-siapa. Sunyi, dan senyap aja gitu. Gak ada orang di sini. Karena itu, si Fred yakin kalau misalnya hantunya ini cuma bakal nunjukin diri ke si Fred doang. Soalnya kan si Martin gak lihat apa-apa ya. Nah, semenjak saat itu juga, si Fred ini makin lama makin paranoid. Dan mungkin udah agak gila kali. Dia sering bergumam kayak gini. "Aduh, gue bakal mati. Tolong. Tapi namanya ucapan adalah doa ya. Dia ngomong kayak gitu terus, dan beberapa bulan kemudian, dia meninggal beneran. Tapi bukan karena penyakit jiwanya, melainkan karena dia dibunuh. Kejadiannya kayak gini. Jadi, waktu itu malam di bulan Agustus, keluarganya si Martin ini siap-siap mau tidur. Udah siap-siap nih, udah mau bobo cantik, tiba-tiba terdengar suara, "Brah!" Itu. Suara kenceng. Istrinya si Martin yang bernama Clara mengira kalau itu adalah suara tembakan yang tiba-tiba. Sedangkan, sahabatnya si Clara yang waktu itu nginep, namanya Fanny, mengira kalau itu adalah suara teriakan pria. Tapi mau suara apapun itu, pasti ada yang nggak beres nih. Makanya, mereka semua segera ke jendela dan ngintip ke arah rumahnya Fred. Jadi mereka kayak tetanggaan, seberangan gitu. Kelihatan lah jendela satu sama lain. Nah, di jendela ruang tamunya si Fred yang di bawah, itu terlihat ada sepasang kaki yang lagi berdiri, tapi bagian atasnya tuh nggak kelihatan. Soalnya ketutupan dahan pohon. Mereka terus ngawasin kan penasaran. Tiba-tiba terdengar suara bang, bang, bang. 3 suara tembakan. Nah, tiba-tiba rumahnya si Fred ini dimatiin lampunya dan nggak ada suara sama sekali. Ini aneh. Soalnya si Dolly kemana? Kan kalau misalnya ada suara tembakan aneh gitu kan. Entah suara pistol atau apapun yang berisik. Si Dolly ini harusnya minta tolong dong. Atau mungkin kayak minimal teriak lah. Tapi ini nggak ada sama sekali. Seolah-olah semuanya nampak normal. Akhirnya, Fanny dan si Clara pun mutusin untuk manggil polisi. 15 menit kemudian,
Detektif Walter dan Detektif Stowe dari kepolisian Hollywood tiba di lokasi. Mereka berdua berkeliling rumahnya Fred untuk mencari akses masuk. Tapi pintu depan dikunci dan pintu samping juga dikunci. Satu-satunya akses mereka sekarang adalah sebuah jendela balkon yang langsung mengarah ke ruang tamu. Mereka pun memanjat, dan sebelum masuk, Detektif Stowe ini nyadar kalau misalnya jendelanya ini bersih. Nggak ada yang pakai ini buat akses keluar masuk selain mereka. Makanya, menyadari hal ini, mereka merasa kalau pembunuhnya ini ada kemungkinan masih di dalam. Makanya, mereka menyiapkan senjata mereka, sebuah pistol, dan masuk ke dalam. Pistol di tangan, pelan-pelan nyari saklar lampu, cetek, lampunya nyala, terlihatlah mayatnya Fred yang sudah bersimbah darah dan beberapa luka tembak di badannya. Sudah jelas Fred saat itu sudah meninggal, badannya udah dingin, nadinya nggak ada. Mereka pun telepon bantuan dan nyadar, kemana Dolly? Istrinya si Fred. Menyadari hal ini, mereka segera berkeliling satu rumah untuk mencari Dolly. Tapi anehnya, Dolly nggak ketemu sama sekali. Sampai tiba-tiba, mereka mendengarkan suara ketukan lemah dari sebuah lemari yang ada di kamar lantai 1. Nah, mereka pun ngecek lemari itu, menemukan sebuah kunci lemari, dan mencoba membuka lemari itu. Ceklek, lemarinya kebuka, dan si Dolly rupanya ada di dalam. Segera, mereka memanggil tim medis untuk segera menyelamatkan dan mengamankan Dolly. Soalnya, si Dolly ini kayaknya sekarat karena kehabisan oksigen. Dan pas mereka mau nanya-nanya si Dolly tentang kejadiannya, si Dolly ini masih syok berat dan ngomong gak jelas, kayak, Fred mana Fred? Katanya dia akan menyelamatkanku. Mana Fred? Ya, si Dolly ini lagi syok berat dan gak bisa diajak komunikasi. Jadi untuk sementara, si Dolly ini ditinggal sendiri dulu agar dia bisa tenang dan recover dari syoknya. Sementara, si Fred bakal dibawa oleh tim forensik untuk dilakukan otopsi awal. Ditemukan kalau si Fred ini meninggal memang karena ditembak. Lukanya itu 1 tembakan di telinga kiri dan 2 lagi tepat mengenai jantung. Tim olah TKP juga menemukan kalau misalnya barang-barang berharganya si Fred dan si Dolly itu sudah ludes diambil. Contohnya kayak bros permata di bajunya si Fred, terus juga jam tangan mewahnya, dan juga perhiasan-perhiasannya Dolly itu udah diambil semua. Dengan itu, polisi bisa menyimpulkan satu kronologi sementara. Jadi, motifnya itu memang perampokan. Si perampoknya ini tahu kalau misalnya si Fred dan si Dolly ini adalah orang kaya. Nah, si perampok ini datang malam-malam, awalnya nggak ketahuan, terus ngambilin barang-barangnya. Nah, rupanya si Fred ini belum tidur sama sekali. Dan mereka berdua berkelahi, si perampok lepasin 1 tembakan, meleset, kenanya dinding. Nah, tapi habis itu, dia melepaskan 3 tembakan, dan 3-tiganya itu kena di Fred. Awalnya di telinga, kemudian 2 di jantung. Meskipun si Fred ini sudah meninggal, si pelaku tetap membangunkan Dolly yang sedang tidur, dan kemudian memaksanya masuk ke dalam lemari, lalu dikunciin. Dan kuncinya ditinggalin gitu aja di depan lemari. Secara sekilas, teori ini nampaknya masuk akal. Tapi kalau kita pikir lebih dalam lagi, kenapa si pembunuh ini ngebunuh Fred, tapi si Dolly malah dikunciin di dalam lemari? Kan bakal lebih cepat kalau misalnya si pembunuhnya ini ngebunuh si Dolly juga gitu. Biar gak ada saksi sekalian. Mengenai hal itu, si Dolly pun mulai menceritakan kejadiannya dari sisi dia. Jadi, waktu itu jam 11 malam, dia dan Fred ini baru pulang kumpul sama temen. Nah, si Dolly ini turun ke pintu depan, sedangkan si Fred ini masih ke garasi untuk parkir mobil. Nah, pas dia buka lemari dan mau taruh shell, tiba-tiba terdengar suara brak. Nah, si Dolly ini bengong bentar kayak, Fred? Dia ngira kalau si Fred ini mungkin jatuh apa gimana. Nah, pas dia udah selesai dan mau balik, tiba-tiba ada sebuah tangan besar ngedorong dia ke lemari, lemarinya ditutup. Dia coba gedor-gedor lemarinya, tapi dikunci. Dia pun teriak-teriak dengan panik, kayak, Fred! 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 Tapi yang ada, dia malah mendengar suara 3 tembakan dari ruang tamu, dan dia jadi makin panik. Fred! 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 Masih gedor-gedor, sampai 5 menit kemudian, dia udah kehabisan napas, badannya lemas, dan dia pingsan. Tidak lama kemudian, dia ditemukan oleh detektif Stowe dan Walter, dan disinilah dia sekarang. Para polisi yang mendengar ceritanya Dolly merasa sekarang semuanya masuk akal, dan awalnya mereka akan mengklasifikasikan semua ini sebagai kasus perampokan. Tapi, kepala polisi saat itu yang bernama Grant Roberts merasa ada yang janggal setelah membaca file kasus ini.
Roberts ini adalah seorang kepala polisi yang cukup hebat. Jadi, dari baca reportnya ini, dia nemu ada seenggaknya 4 kejanggalan. Dan 4-empatnya adalah sebagai berikut. Kejanggalan pertama adalah mengenai lintasan peluru yang mengenai Fred. Jadi, kan si Fred ini ditembak di telinga ya. Nah, menurut hasil dari otopsi, dia itu ditembak dari belakang dengan ketinggian 45 derajat ke arah atas. Jadi, si pembunuhnya ini antara dua. Pertama, dia ini lebih tinggi banget daripada si Fred, terus nembakin si Fred. Atau kedua, pembunuhnya ini punya high ground. Dan satu-satunya tempat buat jadi high ground di rumah itu, cuma tangga dari lantai 1 menuju lantai 2. Masalahnya, tangga dari lantai 1 menuju lantai 2 itu udah bunyi. Jadi kalau diinjek, nyit, nyit, nyit. Ya gitu lah, ada suara kayu berdecitnya. Nggak mungkin dong, si Fred nggak ngecek dulu itu siapa. Dan kalaupun dia ngecek terus ditembak, yang kena itu pasti bukan telinga bagian belakangnya, melainkan kena mukanya. Kecuali si Fred udah tahu itu siapa, terus balik badan, dan kemudian ditembak. Kejanggalan kedua adalah mengenai kunci lemari yang mengurung si Dolly, ditaruh gitu aja depan lemarinya. Kejanggalan kedua adalah mengenai kunci lemari yang mengurung Dolly, itu ditaruh gitu aja depan lemari. Kalau misalnya si pencurinya ini mikir dikit aja gitu, kan kalau misalnya Dolly dikurung, terus kuncinya nggak ketemu, polisi kan bakal makan waktu lebih banyak buat ngeluarin si Dolly. Entah butuh linggis dan alat-alat segala macem, jadinya mereka nggak bisa nyari dia. Tapi yang ada, kuncinya itu ditaruh gitu aja gitu loh. Ini mencurigakan. Tapi kan bang, bisa aja. Si perampok lagi panik, pengen cepet pergi, terus gak kepikiran soal kuncinya. Dan itu membawa kita ke kejanggalan nomor 3. Kalian inget gak kalau misalnya akses pintu samping dan pintu depan itu semuanya dikunci? Sampai-sampai detektif Stowe dan detektif Walter itu mesti naiknya ke jendela balkon, yang ngarah langsung ke ruang tamu gitu kan. Sebenarnya, akses jendelanya itu juga bisa dipakai dari dalam. Dan kemungkinan besar, si pencuri pakai itu buat akses. Tapi masalahnya, pas si detektif Stowe ini menyelidikin jendela itu, rupanya udah bersih, nggak ada jejak sepatu sama sekali. Jadi si pencuri ini panik, tapi dia masih sempat buat bersihin jendelanya. Bisa aja, bisa gitu. Tapi unlikely. Dan ini mencurigakan. Kejanggalan nomor 4 adalah mengenai tipe peluru yang digunakan oleh pelaku. Jadi, tipe peluru yang ditembakkan itu adalah kaliber .25. FYI aja, tipe 25 tuh pistolnya tuh kecil-kecil gitu loh. Biasa dipakai untuk self-defense oleh para wanita. Kalian logika aja. Kalau misalnya mau ngerampok nih, mau nodong orang misalnya lah, ngancem gitu. Kalian pasti bakal pakai pistol yang lebih mencolok ataupun lebih gede dan lebih sangar gitu. Misal, gua contohin, jangan ditiru, Glock 17. Nah, itu udah cukup sangar tuh. Kalau ditodong, udah pasti orang tahu, waduh, Glock 17, Wak, bisa meninggal. Menggunakan tipe 25 untuk perampokan seperti ini nampaknya unlikely banget gitu loh. Kayak terlalu spesifik. Makanya, dengan semua kejanggalan ini, keesokan harinya, si Dolly ini dijadikan tersangka utama dalam kasus kematian Fred Osterrick. Kemudian, si Dolly diinterogasi oleh polisi. Meskipun mukanya berantakan dan juga mungkin mentalnya ini masih shock ya, tapi dia masih bisa memberikan jawaban yang tulus dan juga jelas. Dia bercerita kalau dia dan Fred bertemu saat mereka usia 17 tahun dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka berdua kemudian memutuskan merantau dari Jerman ke Amerika untuk mulai membangun keluarga. Nah, mereka merintis bareng dan selama 11 tahun pernikahan mereka ini jarang ribut dan juga harmonis aja gitu rumah tangganya. Dan juga, si Dolly ini sering bantuin si Fred tentang kerjaannya. Entah ngasih ide produk, bantuin ngurusin kas perusahaan, dan sebagainya. Jadi mereka berdua ini bangun perusahaan bareng-bareng gitu loh. Bisa dibilang, si Dolly ini co-partnernya si Fred. Jadi polisi menganggap dari hasil interogasinya si Dolly, motif finansial ataupun motif emosional itu nggak mungkin untuk ngebunuh Fred. Buat apa gitu loh? Kan mereka harmonis dan juga ada duit. Dan yang paling meyakinkan adalah fakta kalau si Dolly ini nggak punya revolver ataupun alat senjata api pertahanan diri sama sekali. Dia nggak pernah beli, nggak ada yang tahu juga kalau dia punya. Juga kan si Dolly ini selama kejadian dikurung dalam lemari, sampai kehabisan oksigen pula tuh. Gimana ceritanya dia bisa merekayasa ini semua seorang diri? Gimana cara dia kunci lemarinya sendiri gitu loh? How? Mendengar argumen Dolly seperti itu,
Kepala kepolisian Grants pun menjadi bingung, dan kasusnya menemui jalan buntu. Karena kurangnya bukti yang konkret menunjukkan si Dolly ini adalah pembunuh si Fred, polisi pun terpaksa melepaskannya. Pada akhirnya juga, si Dolly ini menerima uang 500.000 USD hasil dari wasiatnya si Fred. Selama periode ini juga, para tetangga sering datang ke rumahnya si Dolly untuk menjenguknya. Mereka tanya kabarnya dan juga pengen tahu kejadiannya sebenarnya gimana gitu loh. Para tetangga ini nyadar kalau misalnya karpetnya si Dolly itu bahkan masih ada bercak darahnya si Fred. Peluru yang di tembok juga masih nempel di situ. Para tetangga ini nyaranin kalau misalnya mending antara pindah aja, kan duitnya si Dolly udah banyak nih, 500.000 USD. Bisa lah beli rumah baru. Atau panggil aja cleaning crew gitu, buat bersihin semuanya. Tapi si Dolly menolak baik-baik saran para tetangganya itu. Para tetangganya ini bisa maklum, karena ya si Fred ini kan belum lama pergi. Dan juga si Dolly ini mungkin masih kangen gitu sama si Fred. Barang-barang ini kan ada kenang-kenangan suaminya yang udah 11 tahun jalan kok pernikahannya. Tapi baru setengah tahun semenjak kematiannya si Fred, ada orang baru yang muncul yang mengatakan kalau dia akan membongkar kedok aslinya si Dolly. Pria itu bernama Roy Clum. Pas polisi tanya si Roy Clum ini siapa, si Roy menjawab dengan santainya, "Aku adalah selingkuhannya si Dolly." Boom! Rumah tangga yang sangat harmonis. Si Roy ini cerita, beberapa hari setelah kematiannya si Fred, si Dolly ini ngedatengin dia dengan sebuah bungkusan. Dia ngasih bungkusannya ke si Roy dan bilang untuk buang bungkusan itu jauh-jauh. Pas dicek isi bungkusannya, isinya adalah sebuah revolver dengan kaliber yang sama, yaitu kaliber 25. Si Roy pun nanya, "Ini pistol kamu dapat dari mana?" Si Dolly ngejawab, "Oh, itu aku nemu aja di rumah aku. Kayaknya bekas si Fred deh. Kamu bisa tolong bawa itu jauh-jauh gak? Kamu ancurin atau apa gitu? Soalnya kalau ada di rumah aku terus, nanti takutnya jadi masalah. Tolong ya, sayang." Si Roy yang saat itu dibutakan oleh cinta, dengan semangat 45 nih, dia gali lubang, terus naruh bungkusannya di dalam, lalu dia semen lubang itu. Harusnya setelah dikubur, semua masalahnya selesai. Tapi, begitu dia ingin ke rumahnya si Dolly, mau mesra-mesraan nih, dia bertemu seorang tetangganya Dolly, yang kita sebut saja Mr. Tabor. Mr. Tabor ini ngobrol sama dia, dan dari ceritanya si Mr. Tabor, diketahui kalau dia dapat request yang sama dari Dolly untuk menguburkan sebuah pistol. Meskipun si Roy ini lagi buta cinta, dia jadi mikir, Apa jangan-jangan si Dolly lagi yang bener ngebunuh si Fred? jadinya, dia melakukan penyelidikan diam-diam ke si Dolly, dan bukannya menemukan bukti pembunuhan si Fred, dia malah menemukan kalau dia ini bukan cuma orang ketiga. Dia ini mungkin orang kelima kali soalnya. Ternyata si Dolly ini punya banyak selingkuhan lain. Nah, si Roy yang patah hati dilimakan oleh seorang wanita, segera lapor ke polisi mengenai kecurigaannya. Dan juga dia bilang bakal ngasih buktinya yang berupa pistol yang dia kubur di semen. Para polisi yang memang dari awal sudah curiga dengan si Dolly, tanpa bak bibu, mereka langsung ke TKP, ke tamannya Mr. Tabor di mana dia nyembunyiin pistolnya. Terus mereka cek, dan pistolnya nggak cocok. Ini bukan pistol yang ngebunuh Fred. Kemudian, mereka pergi ke lubang di mana si Roy ini ngubur pistolnya. Dan pas mereka angkat, pistolnya udah berkarat, tapi berdasarkan sisa peluru dan juga tipe pistolnya, ini cocok dengan apa yang ditembakkan ke si Fred. Jadi ada kemungkinan besar kalau misalnya pistol inilah yang digunakan untuk membunuh si Fred. Para polisi juga mendapatkan seorang saksi baru. Jadi, di belakang rumahnya Dolly itu, ada seorang produser film yang terkenal bernama Marshall Neylan. Nah, si Neylan ini punya seorang koki, kita sebut saja namanya Mr. Chatter. Mr. Chatter ini, dia suka kerjaannya ngupingin orang, terus kepo, dan juga ngerumpi. Ya, tipe tetangga yang kepo aja gitu. Suatu hari, saat si Chatter ini lagi lewat depan rumahnya si Dolly, dia ngedenger si Dolly dan si Fred ini lagi ribut. Dia pun segera cari tempat sembunyi, ngedengerin gitu. Apa ya? Nama juga tetangga kepo. Isi ributnya rupanya cukup simpel, yaitu si Dolly nggak pengen si Fred mesra-mesraan sama dia di tempat umum. Si Fred yang palanya udah sepaning gitu ya ngurusin hantu di loteng, dia pun jadi marah-marah kayak gini. Emang siapa yang bakal peduli? Hantu di loteng, ah? Meskipun ini bukan bukti telak yang bisa ngebawa si Dolly langsung ke penjara gitu, enggak.
Tapi ini membuktikan kalau misalnya si Dolly ini memalsukan kesaksiannya. Dan kalau dia memalsukan satu kesaksian ini, kesaksian apa lagi nih yang bakal dia palsuin? Sehingga bersama dengan dua buah bukti pistol yang ada di Roy dan Mr. Tabor, si Dolly ini ditangkap dan ditahan. Jaksa wilayah saat itu juga merasa kalau si Dolly ini sangat mencurigakan. Tapi, untuk bisa menancapkan label pembunuh kepada si Dolly ini, mereka bakal butuh lebih banyak bukti. Tapi sebelum para polisi bisa menemukan bukti yang lebih kuat, jaksa pembela dari pihaknya si Dolly memberikan satu pukulan telak yang membuat mereka semua tidak berkutik. Jaksa pembelanya ngomong kayak gini, Ini adalah bukti-bukti paling lemah yang pernah saya lihat selama saya jadi jaksa pembela. Kecuali kalian punya bukti bagaimana klien saya bisa membunuh Tuan Fred saat dia ada di dalam lemari, klien saya tidak dapat dinyatakan bersalah. Dan begitulah, mau tidak mau, jaksa wilayah saat itu yang bernama Asa Case terpaksa membebaskan si Dolly setelah masa penahanannya habis. Dan kali ini, si Dolly memilih untuk pindah dari villa tersebut dan hilang dari sorotan media. Kalau ini kasus biasa, mungkin kasusnya udah selesai sampai sini. Tapi ini bukan kasus biasa, dan kalau kalian lihat durasi videonya, ini baru setengahnya. 7 tahun pun berlalu, dan muncul lagi orang yang ingin membongkar kedok aslinya si Dolly. Pelapor kali ini bernama Herman Shapiro. Dia mengaku kalau dia adalah pengacara pribadinya si Dolly, sekaligus selingkuhannya yang lain. Dan semenjak kematiannya si Fred, dia dan si Dolly ini tinggal bareng di sebuah villa mewah daerah North Beach, Hollywood. Tapi mereka berdua rupanya nggak akur dan sering konflik. Tapi si Dolly nggak berani macam-macam sama si Shapiro ini. Soalnya, si Shapiro ini punya rahasianya si Dolly, termasuk fakta kalau si Dolly ini ngebunuh si Fred. Nah, karena si Dolly ini nggak bisa bertindak banyak, akhirnya si Dolly ini menyewa 2 preman untuk menghabisi si Shapiro. Caranya, si premannya ini bakal nyulik si Shapiro terus dihabisi. Tapi si Shapiro ini orangnya lumayan cerdik. Jadi, dia bisa menghindari para preman itu dan pergi melapor ke polisi untuk membeberkan semuanya. Polisi pun menanyakan misteri terbesar dari pembunuhannya si Fred, yaitu bagaimana caranya si Dolly bisa membunuh si Fred saat dia lagi dikunciin di dalam lemari. Si Shapiro menjawab, kalau rupanya si Dolly ini menyimpan seorang pria di loteng rumah mereka. Si Shapiro cerita, dia mengetahui rahasia gila ini dari 7 tahun lalu saat si Dolly ini lagi ditahan karena Roy Klumber. Jadi, waktu itu sebagai pengacara pribadinya, dia kan kunjungin si Dolly di penjara. Nah, si Dolly ini minta ke dia untuk ngasih makan adik tirinya yang ada di villa rumah mereka. Si Shapiro pun bingung karena si Dolly ini nggak pernah cerita kalau dia punya adik tiri. Tapi sebagai pacar yang baik, si Shapiro ini nurut-nurut aja ke si Dolly. Jadinya, dia bawa makanan ke rumahnya si Dolly yang waktu itu dia kira kosong, naik ke loteng, dan sesuai instruksinya si Dolly, dia harus mengetuk sebuah lemari kayu cedar yang ada di loteng. Betapa terkejutnya dia, begitu habis diketok, itu lemarinya langsung geser, dan seorang pria yang lebih tua gitu, udah hampir 30-an lah perkiraannya. Badannya tinggi dan kurus. Si Shapiro kasih makanannya, dan si pria ini ngelihat Shapiro mukanya kayak bingung gitu. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Otto. Si Otto ini bercerita kalau dia sudah tinggal di loteng itu selama 10 tahun lamanya. Ya, kalian nggak salah dengar. Si Otto ini 2 kali ganti presiden dan tinggal situ. Lalu gimana caranya si Otto bisa hidup selama itu di loteng? Gini ceritanya. Jadi, Otto yang saat ini berusia 27 tahun, 10 tahun lalu saat dia masih umur 17, dia adalah seorang mekanik untuk perbaikan mesin-mesin di pabrik Fred. Jadi kalau misalnya mesin pembuat celemeknya rusak, ya panggilnya si Otto inilah. Nah, disitulah dia bertemu dengan si Dolly, mereka berdua jatuh cinta, dan disitulah si Otto jadi selingkuhannya si Dolly. Awalnya mereka ya selingkuhan kayak biasa lah. Ya selingkuhan nggak biasa sih. Tapi mereka jalan-jalan ke hotel, terus mungkin kayak mesra-mesraan, sembunyi-sembunyi lah, kayak cerita selingkuh pada umumnya.
Tapi suatu hari, si Dolly mendapatkan ide gila. Biar gak ribet nih kalau mau berduaan dan mesra-mesraan bareng si Otto, si Dolly nyuruh si Otto untuk tinggal aja di loteng rumah mereka. Nah, disiapin dah tuh barang-barang si Otto buat tinggal di situ. Kayak misalnya kasur lipat militer yang bisa buat dibawa kemana-mana. Terus juga buku-buku bacaan dan buku tulis. Si Otto ini rupanya hobinya menulis gitu loh, bikin novel segala macem. Dan begitulah si Otto hidup. Saat siang, si Fred ini kan gak ada di rumah yang ngurusin kerjaan. Jadinya, si Dolly yang sendirian di rumah itu ditemenin sama si Otto. Tapi kalau malam baru jadi masalah. Soalnya si Otto ini kan perlu gerak, bersin, batuk segala macem gitu ya. Bikin suara lah intinya. Nah, si Fred itu malam-malam ada di rumah. Jadi suara-suara aneh yang si Fred ini kira hantu, itu sebenarnya suara-suara Otto. Jadi tiap kali si Fred ini ngecek ke atas gitu, si Otto ini udah gesit siap untuk sembunyi. Ya, intinya dia ngelakuin semua rutinitas ini selama 10 tahun. Gila juga ya. Jadi apa dong hubungan antara si Otto dengan kematian si Fred? Emang ada hubungannya? Si Otto mengaku ke Shapiro kalau dia adalah orang yang sebenarnya membunuh Fred. Tapi sebelum si Shapiro ini bisa nanya lebih lanjut, rumahnya kan waktu itu masih dalam pengawasan ketat polisi. Nah, si Shapiro ini nggak berani untuk lama-lama di situ. Jadinya, si Shapiro ini menyuruh si Otto untuk segera pergi dari Amerika. Dan dengan bantuannya si Shapiro, manggil sana-sini, minta tolong temen, dan lain-lain sebagainya, si Otto ini akhirnya bisa dikeluarkan dari Amerika dan disembunyikan di Kanada. Tapi setelah 7 tahun berlalu, si Otto ini kembali lagi ke Los Angeles menggunakan identitas yang diberikan oleh Shapiro. Nah, si Shapiro ini bisa ngelacak itu Otto lagi tinggal di mana. Dan alamatnya itu langsung diberikan kepada polisi. Polisi pun langsung gerak untuk membekuk si Otto. Di luar dugaan, rupanya si Otto ini sangat kooperatif selama masa interogasinya. Dia mengakui dirinya sebagai selingkuhannya si Dolly dan juga mengaku kalau dialah yang menembak Fred. Si Otto pun mulai menceritakan kejadian malam itu. Jadi, waktu itu sudah larut malam. Si Fred dan si Dolly masuk ke rumah dan kemudian adu mulut. Si Otto yang mendengar ini jadi was-was dan mengambil 2 buah pistol yang dia baru beli. Nah, dia turun ke bawah dan melihat kalau si Fred ini main tangan ke si Dolly. Si Otto yang nggak terima kalau misalnya si Dolly digituin, dia melepaskan satu tembakan yang meleset. Kenanya ke dinding. Habis itu si Fred langsung lihat si Otto. Siapa kamu? Fred mencoba menerjang si Otto, tapi si Otto lebih cepat. Dia menembakkan 3 buah tembakan ke arah Fred, dan kemudian Fred meninggal di tempat. Dolly yang melihat semua kekacauan ini pun menjadi panik dan bengong aja gitu, kayak shock. Setelah si Dolly sadar, dia meminta Otto untuk merekayasa ini semua, seolah-olah telah terjadi perampokan. Otto pun menurut, mengambil semua barang-barang berharga di rumah itu, dan mengunci si Dolly di lemari. Kemudian si Otto pun kabur ke atas. Setelah mendengar cerita dari Otto, sekarang semuanya menjadi jelas. Seharusnya, dengan bukti sebanyak ini dan juga pelakunya ngaku sendiri ke polisi, seharusnya di pengadilan semuanya berjalan lancar kan? Belum tentu. Di hari persidangannya si Otto, dia segera menarik statement yang sebelumnya, lalu bertingkah kayak orang gila di tengah ruang sidang. Mulai dari teriak-teriak gak jelas, tantrum-tantrum, juga ngerusakin barang, gangguin orang segala macam. Pengacaranya si Otto yang ngerti si Otto ini mau ngapain, dia menggunakan alasan masalah mental untuk melepaskan si Otto dari tuduhan pembunuhan berencana. Dan setelah diskusi yang alot selama 4,5 jam, akhirnya si Otto ini dijatuhi dengan tuntutan manslaughter atau pembunuhan tapi tidak berencana. Seharusnya si Otto ini dimasukkan ke penjara selama 3 tahun. Tapi karena kasusnya ini sudah 7 tahun lalu dan melewati batas waktu yang ditentukan untuk tuntutan manslaughter, ada namanya statute of limitation gitu, semacam batas berlakunya sebuah kejahatan, itu udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadinya, si Otto divonis bersalah, tapi dia nggak dapat hukumannya. Kalau misalnya Otto sebagai pelaku utama aja dapatnya hukuman kayak gini, apalagi si Dolly. Di hari persidangannya, si Dolly ini menangis terseduh-seduh dan juga membuat drama gitu di depan para juri dan hakim, meyakinkan mereka kalau kejadiannya Fred ini semuanya murni kecelakaan,
Dan kalian tahu bagian paling ajaibnya apa? Para hakim dan juri setuju kalau semua ini hanyalah kecelakaan karena tidak ditemukan bukti lain kalau ini adalah konspirasi pembunuhan. Pada akhirnya, si Otto dan Dolly memilih untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Si Otto jadi penulis dan kemungkinan orang biasa, sedangkan si Dolly ini mencari kekasih baru. Dan sampai situlah cerita kita hari ini. Oke, 10 tahun di loteng orang. Orang loh, orang. Gua kalau denger tikus di loteng aja itu udah nggak bisa tidur. Apalagi orang, coy. Ya nggak kebayang lah itu seremnya, creepy-nya gimana. Oke guys, kalau kalian enjoy konten kayak gini, jangan lupa kasih komen, like, subscribe, dan juga berikan gua poin hype kalau kalian di mobile. Oke guys, sekian. See you. Goodbye. And peace.